Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal membawa beberapa siswa nakal ke barak militer telah sampai ke telinga Rafathar. Namun Rafathar justru memberikan reaksi tidak terduga. Rafathar tidak hanya tersirat mendukung kebijakan Deddy Mulyadi. Rafathar malah siap memasukkan sang ibunda Nagita Slavina ke barak militer. Sebagai anak kandung dan dibesarkan bersama dari kecil, Rafathar menyinggung kebiasaan Nagita yang jarang mandi. Merasa tidak berdaya untuk mengubah kebiasaan tersebut, Rafathar mengadu ke Deddy Mulyadi. Padahal saat itu siang hari telah tiba dan Nagita Slavina terpantau belum mandi. Ternyata aduan yang diberikan oleh Rafathar kepada Deddy Mulyadi tidak berhenti di sana. Rafathar masih terus membuka rahasia ibunya sendiri. Selain kebiasaan tidak mandi, Rafathar juga mengeluhkan Nagita Slavina yang menghabiskan waktunya dengan bermain ponsel. Kebiasaan ketiga yang dibongkar oleh Rafathar adalah soal kebiasaan Nagita Slavina yang suka pilih-pilih mengenai makanan. Tampaknya kali ini Rafathar yang berperan sebagai orang tua, bukan Nagita Slavina. Menyaksikan tingkah dari anaknya sendiri, Nagita Slavina tidak bisa berhenti tertawa. Nagita justru terhibur dengan permintaan tidak terduga yang keluar dari mulut Rafathar. Namun ketika Nagita tertawa, kabar soal aduan Rafathar tersebut sudah sampai ke telinga Deddy Mulyadi. Melalui sebuah unggahan di media sosialnya, Deddy Mulyadi memberikan balasan yang tidak kalah menarik. Deddy Mulyadi justru semakin bangga dengan kebijakannya terkait barak militer. Nagita Slavina dengan kebiasaannya yang malas mandi langsung dijadikan contoh oleh Deddy Mulyadi. Unggahan sekaligus respon yang diberikan oleh Deddy Mulyadi tersebut juga menarik perhatian publik. Tidak sedikit yang kemudian turut menyematkan komentar di sana. Ada pula yang justru dibuat lebih terhibur dengan tingkah dari Rafathar, apalagi dengan mengadukan ibunya sendiri Nagita Slavina. Kang Deddy, nih Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Nah, lagi bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Terlalu banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Shanghai. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai, tapi nanti mama ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh. Makanya milih-milih. kaca ya. Nggak sekolah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah jujur sebelumnya nggak pernah sesuka dan secinta ini atau sengefans ini sama pejabat pemerintahan, bupati, gubernur, presiden, nggak pernah, kecuali baru ini Kang Deddy Mulyadi. Gila, sumpah ngefans banget sumpah gua sama Kang Deddy Mulyadi, keren, sacet, nggak banyak omong-omong, nggak banyak teoritis kayak gubernur, bupati lain-lainnya. Baru ini sih gua ngefans banget sama pejabat pemerintahan baru ini. Luar biasa banget fenomena Kang Deddy. Kalau aku melihat ini positif gue ya teman-teman ya, karena ini bakal diingat sama anak-anak remaja ini, apalagi anak-anak balita ini, itu sampai selama-lamanya menurut aku. Kalau misalnya kayak zaman aku kan zaman VOC, jadi kalau misalnya kayak nggak nurut tuh kan kayak dimasukin kamar mandi. Kalau nggak, kalau sama guru kukunya panjang dikit digetok pakai penghapus papan tulis, nggak bisa ngerjain soal dikit langsung dipukul pakai penggaris gitu. Kalau zaman adekku tuh ada tuh loh iklan yang dik daya itu loh, jadi takutnya tuh sama si dayanya itu. Nah yang zaman sekarang tuh apa, berarti generasi alpha sama beta ya, itu mereka akan mengingat nanti di masa remaja, jadi sampai selama-lamanya gitu. Kayak kalau mereka ngumpul di circle kayak kamu waktu kecil dibilangin gak sama mama papa kamu, kalau nggak nurut ntar diteleponin ke Kang Deddy gitu. Luar biasa fenomena Kang Deddy. Halo Bapak Deddy Mulyadi, pola pikir Anda itu gimana sih? Kok mau-maunya ngurusin hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu? Bingung saya. Ngurusin anak bolos sekolah lah, tawuran lah, ngelawan orang tua, pakai narkoba, main game judi online.
Malahan ada masukin ke badak militer lagi mereka. Bagaimana itu nasibnya? Masa depannya mereka nanti. Kelak mereka itu bisa jadi anak bangsa yang hebat dong. Yang punya disiplin, jujur, taat, berakhlak, beradab, bermoral, menjadi SDM yang unggul. Nanti bangsa ini bakalan maju dong. Punya harapan baru dong. Cuma Anda aja yang mau memikirkan ini. Yang lainnya mana? Cuma teori. Yang ada cuma kritik-kritik Anda, nyala-nyalain Anda. Anda itu dianggapnya cuma cari perhatian, cari popularitas, cuma konten, cuma pencitraan. Heran saya. Buat Pak Deddy Mulyadi bisa nggak Pak diem dulu Pak, cicing heula gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak bikin gebrakan-gebrakan gitu lah Pak. Segala sampai ngurus anak sekolah, udah itu mah kasih ke KPAI aja udah, biar dia ada kerjaan gitu loh. Terus juga nih gara-gara Pak Deddy Mulyadi nih ya, standar gubernur tuh naik loh Pak. Gubernur tuh biasanya kalau keluar ke lapangan itu pas pilkada doang. Kalau udah kepilih mah ya udah diem, gak usah keluar lapangan. Ngapain Pak? Udah mending Bapak diem di kantor ngopi biar sama kayak gubernur lain gitu loh. Ya kan gara-gara Bapak ya setiap hari ke lapangan gitu kan. Gubernur lain kan jadi kayak takut gitu, takut ketahuan gak kerja gitu loh Pak. Ya tolonglah Bapak jangan terlalu bikin gebrakan-gebrakan gini lah Pak, kasihan. Apalagi daerah lain kan banyak yang iri gitu Pak sama Jawa Barat. Aduh kata gue, diem dulu Pak. Konten Kang Deddy Mulyadi dengan ide sesederhana bikin video nakut-nakutin anak kecil itu ternyata dampaknya bisa seluar biasa itu ya. Hari ini banyak berseliweran viti-viti yang dibuat orang tua buat nakut-nakutin anak-anaknya dengan video Kang Deddy Mulyadi. Dan itu berhasil dengan segala macam ekspresi lucunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi malam Persib menang, lalu ada konvoy dan Kang Deddy Mulyadi ikutan konvoy dengan buka baju dan pakai kaos sangsang putih. Aduh, gubernur aing. Siga Freddie Mercury edan. Baru seumur-umur melihat gubernur sedekat itu dengan rakyatnya, dengan bau keringat rakyatnya, dengan bau ketek rakyatnya, dan mereka semua bahagia. Ketiga, ada video nyempil dari seorang petani yang dengan konten-kontennya Kang Deddy dia bilang gini, baru kali ini saya sebagai rakyat kecil dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu seperti merasa dilibatkan dalam sebuah rapat. Asik. Terus dengan semua ini, apakah ini gimmick? Bukan, ini adalah didasari oleh rasa sayang Kang Deddy Mulyadi terhadap rakyatnya. Dia peduli terhadap rakyatnya, cinta kepada rakyatnya, dan kepada tanah airnya Jawa Barat, Sunda. Got it? Ini gue mau sungkem sama Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pak, sungkem dulu Pak. Jadi gue tuh punya ponakan, dia tuh ponakannya susah banget dikasih tahu. Mau mandi susah, makan susah, begadang terus, main HP terus. Pokoknya wah susah banget. Bahkan dibilangin sama orang tuanya bener-bener dilawan, dia malah tantrum, melempar barang sana sini. Akhirnya kakak gue menemukan sebuah solusi untuk ketantruman anaknya. Ini videonya Kang Deddy Mulyadi ke anaknya. Kayak gini videonya, dia kayak telepon gitu. Ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Dan terus langsung mau mandi guys, lihat. Mandi guys, sudah dikeramas berkat Pak Gubernur. Alhamdulillah jadi bersih. Makanya gue mau bilang sungkem Pak Gubernur, sungkem, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih. Karena gue bener-bener ngeliat banget kalau gue balik ke rumah, kayak dia tuh setantrum itu. Ada satu lagi yang lebih gong guys. Nah jadi ponakan gue yang ini tuh ada satu yang bener-bener dia tuh gak bisa dibilangin sama sekali, bahkan gak mau sama sekali, yaitu dia gak mau dicukur rambutnya guys.
Dia nggak mau dicukur sama sekali, bahkan kalau setiap dicukur pun dia bener-bener tantrum kayak sedunia, bener-bener kayak wah kapal pecah ini semua dilempar kayak pokoknya dia setantrum itu pokoknya kalau dicukur nggak mau itu dicukur. Nah ini tuh titik paling sulit buat emaknya, kayak emaknya tuh nyari cara gimana caranya anak gue bisa dicukur dari Kang Deddy ini. Terus kata emaknya kayak gini nih, artinya itu kayak tolong dong VN-in ke Pak Gubernur biar mau dicukur. Terus kakak gue yang lain tuh mensupport tuh dengan VN kayak gini. Anak-anak harus dicukur. Kalau nggak dicukur nanti dijemput ke rumahnya dan dibawa ke barak militer. Dan kalian tau apa, ini bener-bener manjur. Dan gue baru pertama kalinya ngeliat ponakan gue yang ini, si Dede Aldi namanya, dia dicukur bener-bener tenang, gak ada tantrum sedikit pun liat. Tuh dicukur Pak Gubernur, terima kasih ya. Ini gue gak kuat banget sumpah. Ini momen langka, dia mau dicukur tanpa drama tantrum sampai botak guys cukurnya. Dengan senyum militernya itu. Dede Aldi keren banget nih, Dede Aldi kalau nonton video ini keren banget udah mau dicukur. Pak Deddy pasti bangga, Dede Aldi, aku yakin Pak Deddy nonton video ini, Dede Aldi, Pak Deddy bakalan bangga ke Dede Aldi karena udah mau dicukur, karena udah mau nurut ke mama-mama, udah mau nurut juga sekarang ya. Jadi terima kasih Dede Aldi, Pak Deddy pasti bangga ya kan Pak? Gue mensupport lagi nih. Wah, ini Pak Deddy akan happy sih melihat ini. Terima kasih Dede Aldi udah dicukur, Pak Deddy senang katanya. Untuk anak-anak di rumah di luar sana yang nonton video ini, kalian harus nurut ya sama orang tua kalian. Kalau enggak, Pak Deddy akan menjemput ke rumah.